Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Saidillah dari 1012. Jadi saya itu disuruh bikin video cerita rakyat sama PL Dian. Cerita rakyat yang saya akan bawakan itu adalah genre legenda, dan judul ceritanya itu Empu Wisesa. Apa itu Empu Wisesa? Jadi Empu Wisesa teh nama orang laki-laki, dia teh konon jadi dukun sakti di dekat Sungai Citarum. Nah, Empu Wisesa tuh punya satu putri yang namanya tuh Sekar. Sekar tuh kan itu katanya cantik banget ya. Dan Empu Wisesa juga punya murid dua. Yang satu namanya Wira. Wira tuh dia mempunyai sifat yang rajin, dan dia tuh tekun kepada si Empu Wisesa. Dan si Jaka tuh bertolak belakang sifatnya sama kayak Wira. Kan kalau tadi Wira teh kan tekun ya, Wira tuh tekun kepada Empu Wisesa. Nah, kalau si Jaka tuh beda, dia tuh malas-malasan, dan dia ya gitulah bertolak belakang sama si Wira. Nah, Empu Wisesa juga tidak hanya mengajarkan ilmu dukun-dukun gitu ke Wira sama Jaka, tapi dia tuh mengajarkan ilmu bela diri ke si Jaka dan Wira. Nah, seperti tadi kan si Wira teh kan rajin ya, berarti dia juga rajin latihan bela diri bersama si Empu Wisesa. Dia tuh tekun kepada gurunya. Nah, kalau si Jaka tuh bertolak belakang, kayak dia tuh malas-malasan bela diri, dan gitulah ya, yang tadi saya bilang juga dia bertolak belakang sama si Wira. Nah, pada suatu saat si Jaka tuh menunaikan niatnya ke Empu Wisesa untuk melamar Sekar. Kan Sekar teh cantik, jadi si Jaka tuh ngelamar, aduh aku suka gitu. Jadi dia ngelamar Sekar lewat si Empu Wisesa. Nah, Empu Wisesa menyampaikan niatnya si Jaka ke anaknya Sekar, dan dipertemukan antara Jaka dan Sekar. Pas dipertemukan Sekar dan Jaka tuh menunaikan niatnya untuk melamar si Sekar. Karena itu, wahai Sekar, aku suka padamu, gitulah intinya. Dan ternyata Sekar tuh gak suka sama Jaka. Sekar tuh ininya nikahnya sama si Wira. Dan kan Empu Wisesa teh gak mau beda-bedain muridnya ya, jadi dia tuh masih mempertimbangkan lagi. Jadi dibawa dua muridnya, kan posisi teh di Bandung ya, ini mah ceritanya kan namanya juga legenda Bandung. Nah, dibawalah antara Wira sama Jaka ke Tangkuban Perahu. Pas posisi itu Tangkuban Perahu teh masih ada lava-lavanya, kayak baru meletus lah, jadi lavanya teh keluar gitu. Nah, disuruhlah sama Empu Wisesa kepada Jaka dan Wira. Katanya tuh dia bilang kayak gini, sok kalau kamu berhasil padamin semua lava yang ada di Gunung Tangkuban Perahu, saya akan nikahkan kamu dengan Sekar. Katanya mah gitu. Nah, disuruhlah dua muridnya. Karena ketekunan si Wira kepada gurunya, jadi dia kan pakai logikanya lah ya, jadi dia sedikit pinter dari si Jaka. Jadi posisi itu tuh Wira tuh kan mau madamin perapian atau lava di Gunung Tangkuban Perahu. Jadi dia mikir, kan kalau api atau lava kan dipadaminnya teh pakai air ya. Jadi dia tuh nyari sumber air terdekat dari Gunung Tangkuban Perahu, dan ketemulah Sungai Citarum. Nah, di situ dengan kekuatannya, keteguhannya si Wira, gara-gara dia tuh udah belajar dari Empu Wisesa, dia tuh bisa menjebol atau meruntuhkan dinding Sungai Citarum dan menjalurkannya ke Gunung Tangkuban Perahu. Jadi Sungai Citarum ini dibobol sama si Wira,
biar aliran sungainya itu ke Gunung Tangkuban Perahu. Seret, ngalir lah. Ternyata semua lava padam. Lava kan padam tuh sama air. Nah, beres. Terus disitulah si Impu WCC itu memutuskan kalau si Wira itu yang cocok jadi suaminya si Sekar. Dinikahkan antara Sekar dan Wira. Nah, Sekar dan Wira itu kan hidup bahagia di situ tuh. Nah, yang tadi bekas lavanya kan ada cekungan ya, cekungan lava dari gunung. Itu kan terisi air. Nah, terus si lavanya teh padam. Jadilah disebutnya danau Bandeng. Danau Bandeng. Bendeng. Itu kan air, artinya tuh si cekungan itu yang awalnya isinya lava kan gara-gara kena air Sungai Citarum yang tadi dijebol sama si Wira kan jadi padam si lavanya dan jadi membendung airnya, disebutlah Danau Bendeng. Nah, yang namanya air ya lama-lama juga kan pasti surut atau gak bisa juga nambah ya, tapi kan ini mah surut ya, jadi surut si air yang di Danau Bendeng itu kan surut. Nah, pas di Danau Bendeng itu surut, jadi udah gak ada air lagi, hiduplah kehidupan yang makmur di situ tuh. Jadi kayak tumbuh pepohonan, rumput-rumputan, pokoknya di sana tuh tanahnya subur gara-gara kena Sungai Citarum yang gara-gara si Wira ini. Nah, habis itu si Wira sama Sekar itu hidup di bekas Danau Bendeng tadi yang kena air Citarum, hidup di sana makmur sampai ya pokoknya warga-warga sekitar sama Sekar sama Wira itu kan pindah ke Danau Bendeng yang bekas Danau Bendeng karena di sana tuh tanahnya subur. Nah, disebutlah jadi Bandung sama dengan Bendeng. Jadi sejarahnya kota Bandung tuh awalnya dulu tuh cekungan gunung yang isinya lava terus keisi air. Jadi Danau Bendeng pas surut disebut Bandung. Jadi gitu diceritain sama saudara saya, saudara seiman. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Mohon maaf ini sudah lebih dari 7 menit lebih. Jadi saya nggak bisa lama-lama. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang nggak enak didengar. Karena manusia itu tempatnya luput dan salah. Jadi tempatnya benar itu hanya milik Tuhan semata, karena manusia itu tempatnya dosa dan salah. Sekian dari saya Muhammad Hafiz Saidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.